Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nuranfa Putri dengan NIM 130461915 akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah fisiologi hewan, yaitu mekanisme kontraksi relaksasi otot rangka pada hewan. Teman-teman pasti pernah kan ke kebun binatang? Nah, kalau di kebun binatang biasanya kita suka ngelihat ada panda yang sedang duduk santai, ataupun harimau yang sedang istirahat tidur siang, panda yang sedang tidur, atau bahkan di sekitar rumah kita sering menjumpai yang namanya kucing tidur di sekitar rumah kita. Betul kan? Nah, hal tersebut merupakan contoh hewan yang sedang berada dalam keadaan rileks, yaitu otot rangkanya sedang berelaksasi. Nah, kalau ini kebalikannya nih, di mana mereka dalam keadaan bergerak. Contohnya, cheetah yang sedang mengejar mangsanya. Lalu ada koala yang sedang memanjat ataupun mencengkram pohon. Lalu juga ada kucing yang berjalan sampai katak ataupun kodok yang sedang lompat. Nah, hal tersebut menandakan bahwa otot rangka mereka sedang berkontraksi, sehingga dapat menyebabkan semua pergerakan yang melibatkan otot rangka tersebut dapat terjadi. Nah, ini merupakan struktur otot rangka pada hewan yang bersumber dari buku Animal Physiology karya Hill et al. 2012. Dan sebagai contohnya ini ada otot rangka pada katak. Ya, bisa kita lihat otot rangka itu terdiri atas kumpulan serabut otot, dan serabut otot itu sendiri terdiri atas sel-sel berbentuk silindris yang memiliki inti banyak di tepi, yang biasa kita kenal juga dengan sebutan sel otot lurik ataupun otot rangka. Baik, tadi kita sudah lihat ya, ada hewan yang dapat bergerak dengan sangat lincah, ada juga yang hanya diam, tertidur, dan bersantai-santai. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada otot rangka mereka. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya mekanisme kontraksi relaksasi pada otot rangka hewan? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, untuk mekanisme kontraksi otot rangka pada hewan itu bermula dari potensial aksi yang ditransfer dari bagian terminal akson pada sel saraf, yaitu lebih tepatnya pada bagian synaptic bulb, ke bagian sel otot rangka, lebih tepatnya yaitu pada membran plasma sel otot rangka, yang biasa disebut dengan sarkolema. Nah, potensial aksi yang telah sampai akan diteruskan atau merambat ya sepanjang sarkolema dan terus merambat sampai ke tubulus T. Potensial aksi yang sudah masuk ke dalam tubulus T akan membuat kalsium atau Ca2+ yang terdapat pada retikulum sarkoplasma atau yang tersimpan di dalam retikulum sarkoplasma ini menyebar keluar melalui lubang-lubang ion ataupun kanal-kanal ion. Nah, menyebarnya kalsium atau Ca2+ ini ke sitosol akan membuat struktur dari aktin berubah. Berubahnya struktur aktin ini akan membuat kepala miosin dapat berkaitan dengan atau berikatan dengan sisi aktif pada aktin yang akan membuat terjadinya dorongan ke tengah pada aktin dan akan membuat serabut otot menjadi lebih memendek. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada video berikut ini. Supaya lebih jelasnya, di sini bisa kita lihat ada sel saraf. Di sini ada potensial aksi yang sedang ditransfer melalui neuromuscular junction. Ini merupakan tempat pertukaran impuls. Nah, di sini keadaannya sel saraf sedang berikatan atau berhubungan dengan sel otot ya, yaitu pada membrannya. Nah, ini merupakan sarkomer atau serat otot, yang mana sarkomer ini terdiri atas filamen tebal dan filamen tipis. Nah, filamen tebal ini berada di tengah, filamen tipisnya itu yang di bagian tepi. Posisinya berselang-seling, di mana filamen tebal ini disebut juga dengan miosin dengan dibatasi oleh M atau M-line, dan aktin yang di tepinya terdapat Z-line atau garis Z ya. Nah, pada saat kontraksi, sarkomer akan memendek dan aktin dan juga miosin ini akan saling berhimpitan. Nah, ini merupakan keadaan di mana pada saat berkontraksi, sini ada cross bridge ya, di mana kepala miosin berikatan dengan kepala atau berikatan dengan sisi pada aktin. Nah, bermula dari ATP hidrolisis menjadi ADP dan inorganik fosfat,
yang akan membuat kepala miosinnya ini tegak dan menempel atau berikat dengan binding site atau sisi aktif pada aktin yang dapat mendorong aktin ke arah medial atau ke tengah. Nah, pada saat selesai berkontraksi, ADP dan fosfat akan terlepas dan akan datang lagi ATP untuk membuat kepala miosinnya tidur kembali, tidak tegak. Nah, hal tersebut disebut dengan relaksasi. Jadi hal tersebut terus terjadi selama hidup. Nah, ini merupakan kalsium yang tadi sudah tersebar dari retikulum sarkoplasma ya. Ini merupakan aktin, ada aktin troponin dan juga tropomiosin. Nah, kalsium akan berikatan pada troponin. Setelah tersebar dari retikulum sarkoplasma, kalsium akan langsung berikatan dengan aktin yang akan membuat struktur dari tropomiosin dan juga troponin berubah, yang membuat binding site atau sisi aktif pada aktin ini terlihat atau terbuka sehingga tadi kepala miosin dapat berikatan yang membentuk cross bridge. Nah, ini merupakan pada saat potensial aksinya berada pada neuromuscular junction. Nah, potensial aksi akan terus menyebar melalui tubulus T yang akan terus menyebar ke retikulum sarkoplasma yang membuat kalsium tadi keluar dari retikulum sarkoplasma dan berikatan pada troponin. Nah, terdorongnya atau tertariknya ke tengah aktin akan membuat serabut otot akan memendek dan hal tersebutlah yang disebut dengan kontraksi otot. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kontraksi otot rangka pada hewan dimulai dari synaptic bulb dari akson terminal yang terhubung dengan serabut otot. Lalu potensial aksi yang telah sampai pada sarkolema akan terus menyebar ke seluruh sarkolema dan akan merambat ke tubulus T dan dideteksi oleh reseptor yang ada pada tubulus T dan akan disampaikan ke retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma akan mengeluarkan Ca2+ atau kalsium ke sitosol sehingga akan terjadi perubahan pada protein kontraktil otot yaitu filamen tipis atau aktinnya. Nah, Ca2+ atau kalsium akan menempel pada molekul troponin sehingga susunan troponin dan tropomiosin akan berubah sehingga sisi aktif pada aktin akan terbuka. Nah, otot rangka akan berkontraksi ketika filamen tersebut salinan satu sama lain. Dimulai dari ikatan ATP yang akan dihidrolisis menjadi ADP dan inorganik fosfat yang membuat kepala miosin akan tegak dan dapat berikatan dengan binding site aktin atau sisi aktif pada aktin, sehingga dapat membentuk yang disebut dengan cross bridge. Lalu, keadaan ini disebut dengan power stroke. Power stroke akan memicu filamen miosin dapat mendorong filamen aktin ke garis M atau medial atau ke tengah sehingga sarkomer atau serat otot akan memendek. Nah, kayuhan kuat ke arah medial ditenagai oleh ATP yang telah dimetabolisme sebelum kontraksi otot. Setelah itu, ADP dan inorganik fosfat akan terlepas kembali sehingga otot akan berelaksasi kembali. Dan siklus ini akan terus berulang selama hewan tersebut hidup. Seperti itulah mekanisme kontraksi relaksasi otot rangka pada hewan sehingga hewan bisa diam, berjalan, mencengkram, berlari, bahkan melompat. Berikut merupakan referensi yang saya pakai dalam pembahasan kali ini. Demikian mekanisme kontraksi relaksasi otot rangka pada hewan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.